Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas mengenai pengembangan teori belajar dan pembelajaran, teori classical conditioning, mekanisme pembiasaan dalam proses belajar. Teori classical conditioning merupakan bagian dari perkembangan aliran behavioristik yang mana meletakkan dasar-dasar bagi penelitian mengenai proses belajar dan pengembangan teori tentang belajar. Aliran ini menekankan pada keberadaan manusia dalam pendidikan sebagai makhluk yang memiliki aktivitas dalam bentuk perilaku lahiriah yang dapat diamati serta dilakukan perubahan melalui pembiasaan. Salah satu pelopor dari teori ini adalah Ivan Petrovich Pavlov yang lahir di Rusia pada tahun 1849 dan meninggal pada tahun 1936. Ia seorang ahli fisiologis dan psikologis. Pavlov melakukan percobaan mengenai tentang pencernaan pada anjing. Pavlov melakukan pembedahan pada perut anjing sehingga mengalirlah cairan perut tersebut melalui hiliran fistula yang keluar dari tubuh dan kemudian cairan tersebut ditampung. Dari percobaan Pavlov, ada eksperimen pertama yang dilakukan Pavlov, yaitu menyuguhkan tepung daging di hadapan seekor anjing. Lalu anjing itu memberikan respon dengan mengeluarkan air liur secara otomatis. Pavlov mengukur sekresi pada perut anjing saat merespon tepung daging tersebut. Dengan hanya melihat tepung daging saja, anjing memberikan respon secara otomatis dengan mengeluarkan air liur. Dari hal tersebut, tepung daging menjadi rangsangan tanpa pengkondisian atau unconditioned stimulus. Ketika anjing mengeluarkan cairan air liur secara otomatis, tanpa pelatihan dan pengalaman sebelumnya, dan mengundang tanggapan, maka tanggapan inilah yang disebut tanggapan tanpa pengkondisian atau unconditioned response. Eksperimen kedua, Pavlov melakukan percobaan lagi menggunakan bel, membunyikan lonceng atau bel di hadapan seekor anjing. Anjing tersebut tidak memberikan respon apapun ataupun mengeluarkan air liur. Karena lonceng tidak dapat merespon anjing dan merangsang anjing untuk mengeluarkan air liur secara otomatis, maka dampak yang diakibatkan dari dibunyikannya lonceng dikatakan sebagai rangsangan netral atau neutral stimulus. Eksperimen ketiga, Pavlov menggunakan tepung daging dan lonceng secara bersamaan kepada anjing, dan anjing tersebut memberikan respon mengeluarkan air liur saat melihat dan mendengar suara bunyi lonceng tersebut. Pavlov memasangkan rangsangan netral dari lonceng dan rangsangan tanpa pengkondisian berupa tepung daging. Maka, rangsangan netral tersebut menjadi rangsangan pengkondisian. Apabila dilakukan secara berulang-ulang, dengan membunyikan lonceng saja, anjing akan mengeluarkan air liurnya. Maka inilah yang disebut rangsangan pengkondisian atau conditioning stimulus. Dari hasil eksperimen tersebut bahwa lonceng dan tepung daging apabila diberikan secara bersamaan dan secara berulang-ulang, selanjutnya bunyikan lonceng saja dapat mengakibatkan anjing mengeluarkan air liur. Proses inilah yang disebut pengkondisian klasik atau classical conditioning. Jadi, pengkondisian klasik ini adalah suatu proses pengkondisian yang diciptakan mengakibatkan munculnya refleks bersyarat dengan melatih secara berulang-ulang dalam proses pembiasaan. Selanjutnya kita akan membahas hukum-hukum classical conditioning. Ada beberapa hukum dalam teori ini.
Yang pertama adalah pemerolehan atau acquisition. Ketika stimulus netral dipasangkan dengan stimulus tak bersyarat secara berulang-ulang hingga akhirnya memunculkan respon bersyarat. Yang kedua, yaitu pemadaman atau extinction, yaitu respon bersyarat tidak akan mempunyai penguat atau reinforce dan kemungkinan akan mengalami penurunan dalam jumlah pemunculannya serta akan menjadi sering tidak terlihat ketika rangsangan bersyarat tersebut diberikan dalam beberapa waktu lamanya atau dengan pengulangan. Yang ketiga, yaitu hukum generalisasi atau generalization. Ketika respon bersyarat memungkinkan diberikan kepada kejadian yang dengan situasi yang dianggap mirip. Dan yang keempat, discrimination. Ketika individu yang berkenaan dapat membedakan atau mendiskriminasikan antara rangsangan yang dikemukakan dan memilih untuk tidak bertindak ataupun bergerak secara balas. Yang kelima, conditioning tandingan atau counter conditioning, yaitu respon bersyarat khusus akan tergantikan dengan respon syarat yang lainnya atau yang baru dan bertentangan dalam arti tidak cocok satu sama lain. Pavlov sendiri memberikan pendapat terhadap pendidikan. Dari teori ini, yang sebenarnya adalah teori yang terjadi karena proses aksidental atau eksperimen yang tidak diduga. Sebelumnya melakukan percobaan ini hanya untuk melihat proses bagaimana cairan itu keluar dari perut anjing, lalu berkembanglah menjadi teori tersebut. Teori ini memandang bahwa belajar adalah perubahan perilaku. Menurut teori belajar ini, belajar pada prinsipnya mengikuti sesuatu hukum yang sama untuk semua manusia, bahkan semua makhluk hidup. Sekali kejadian netral dipasangkan dengan kejadian yang bermakna, akan terjadi pengkondisian klasik. Ada beberapa prinsip pada teori classical conditioning. Yang pertama, bahwa belajar adalah pembentukan kebiasaan dengan cara menghubungkan atau mempertautkan antara perangsang stimulus yang lebih kuat dengan perangsang yang lebih lemah. Yang kedua adalah proses belajar itu terjadi apabila ada interaksi antara organisme dengan lingkungan. Yang ketiga, bahwa belajar adalah membuat perubahan-perubahan pada organisme tersebut yang bisa melalui pembiasaan perilaku. Keempat, setiap perangsang akan menimbulkan aktivitas otak. Semua aktivitas susunan syaraf pusat diatur untuk eksitas dan inhibisi. Mekanisme teori ini dalam mekanisme pembiasaan teori classical conditioning dalam pengajaran dapat kita lihat dalam beberapa contoh. Pengaruh keadaan klasikal membantu menjelaskan banyak pelajaran di mana suatu stimulus dapat digantikan atau menggantikan untuk yang lainnya. Beberapa contoh seperti berikut. Salah satu contoh yang penting bahwa proses ini adalah pelajaran emosional dan ketakutan. Seperti bentakan seorang guru yang dilakukan kepada seorang murid akan membuat murid-murid takut dan nantinya akan melabeli guru tersebut sebagai guru yang galak. Walaupun di suatu situasi yang berbeda, murid-murid tersebut tetap akan menganggap guru tersebut adalah galak. Dan proses pembelajaran pun akan tidak terjadi secara menyenangkan. Oleh karena itu, proses belajar pun akan terhambat ataupun proses pembelajaran tidak dapat mencapai tujuan tersebut. Nah, sedangkan
Jika seorang guru memuji seorang murid tersebut, maka akan menimbulkan nilai positif terhadap murid tersebut. Bahkan pada di kemudian hari, tanpa pujian pun akan tetap memberikan sisi positif terhadap murid bahwa guru tersebut baik dan akan menciptakan situasi senang dalam proses belajar. Pada akhirnya, proses ini dapat membangun hubungan baik di kelas ataupun dalam proses pembelajaran. Hal ini disebut dengan conditioning tingkat tinggi. Mekanisme pembiasaan teori classical conditioning oleh guru terhadap siswa dapat berupa memberikan suasana yang menyenangkan ketika memberikan tugas belajar. Apabila ada murid yang pemalu atau kurang percaya diri, dapat diberikan tugas secara berkelompok agar meningkatkan rasa percaya dirinya serta ada proses pembelajaran yang lebih maksimal dari teman sekelompoknya. Yang kedua, dapat membantu siswa mengatasi secara bebas dan sukses situasi-situasi yang mencemaskan atau menekan. Seperti tadi, bahwa memberikan motivasi, memberikan penguatan berupa motivasi, seperti misalkan memberikan pengertian bahwa materi pelajaran matematika tidaklah sesulit dan mengerikan, bahwa materi pelajaran matematika itu sama dengan materi yang lainnya. Nah, oleh karena itu perlu adanya peran guru sebagai penguat dan pemadam situasi-situasi kecemasan yang membuat terhalangnya proses pembelajaran atau tidak maksimalnya proses pembelajaran. Yang terakhir, dapat membantu siswa untuk mengenal perbedaan dan persamaan terhadap situasi-situasi sehingga mereka dapat membedakan dan mengeneralisasikan secara tepat. Rasa takut mereka pun akan menghilang dan digantikan oleh rasa senang dalam proses pembelajaran. Namun, ada beberapa evaluasi dari teori Pavlov ini. Ada beberapa kelemahan, yang salah satunya adalah sebenarnya percobaan ini adalah dalam laboratorium berbeda dengan keadaan sebenarnya. Yang kedua, pribadi seseorang, cita-cita, kesanggupan, minat, emosi, dan sebagainya dalam mempengaruhi hasil eksperimen. Dan kita tidak tahu sepenuhnya bagaimana yang melatar belakangi dari pribadi seseorang tersebut. Yang ketiga, respon mungkin dipengaruhi oleh stimulus yang tidak dikenal. Dengan kata lain, tidak dapat diramalkan lebih dahulu. Stimulus manakah yang dapat menarik perhatian seseorang? Yang terakhir, kelemahan ini adalah teori ini sangat sederhana dan tidak memuaskan untuk menjelaskan segala bentuk belajar yang ternyata sangat kompleks. Namun, teori ini dapat menjadi salah satu alternatif dalam pembiasaan perilaku agar proses pembelajaran yang diharapkan dapat tercapai secara maksimal. Dari pembahasan ini, kita dapat menyimpulkan bahwa perilaku dapat dirubah dengan digantikan atau menggantikan yang lebih baik atau digantikan dengan yang melalui yang lebih baik melalui kebiasaan perilaku dengan pengkondisian dan penguatan yang tepat. Sebagai guru, kita harus mengetahui bagaimana mengurangi counterproductive kondisi responsif yang dialami para siswa. Ketiga, kita dapat memadamkan hal-hal negatif sebagaimana itu reaksi emosional dan stimulus yang dikondisikan di kondisi tertentu dan tidak lain untuk memperkenalkan stimulus secara perlahan-lahan dan secara berangsur-angsur, stimulus yang lebih positif sehingga siswa bahagia dan santai. Yang terakhir, bahwa tidak ada hal yang paling membanggakan oleh guru bahwa
dan membuat siswa menjadi sukses dan merasa senang di kelas. Sekian pembahasan kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga dapat memberikan sedikit penjelasan yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.